Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ibu-ibu jemaah Majlis Ta'lim Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita pada kitab Qawaid Quraniyah. Alhamdulillah kita sudah masuki kaidah yang ke-19. Kaidah yang ke-19. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Haji Wada. Apa itu Haji Wada, Ibu? Haji tahun berapa, Ibu? Tahun berapa Hijriah, Ibu? Haji Wada? 8 atau 9, Ibu? 8 atau 9? 10 Hijriah. Haji Wada itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. 10 Hijriah. Ya. Pada Haji Wada tahun ke-10 Hijriah di kota Makkah, di bulan apa, Ibu? Kalau haji bulan apa? Iya, antara 2 bulan itu ya. Di bulan haram, di tanah haram, dalam momentum haji terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan puluhan ribu sahabatnya. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, Ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa a'radakum wa amwalakum." Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan dima'akum, darah-darah kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, ka hurmati yaumikum hada, seperti keagungan hari ini, pada hari haji, pada hari Arafah. Fi syahrikum hada, seperti kehormatan bulan ini. Wa fi baladikum hada, dan seperti kehormatan Mekah. Jadi pada Haji Wada, Nabi menekankan kepada kaum muslimin, pada para sahabatnya, bahwasanya Allah telah mengharamkan darah-darah kaum muslimin. Bahkan pada kesempatan yang lain, Nabi SAW sedang tawaf di depan Ka'bah. Ketika Nabi tawaf, ibu-ibu, Nabi melihat ke Ka'bah. Apa kata Nabi SAW? Ma atyabaka wa atyaba rihak. Begitu indahnya engkau dan begitu harumnya wangi engkau. Siapa? Ka'bah. Wa ma a'zamuka wa a'zama hurmatak. Dan begitu betapa agungnya engkau Ka'bah, dan betapa agungnya kehormatan engkau Ka'bah. Itu kata Nabi SAW ketika tawaf. Lalu apa kata Nabi? Walladzi nafsi Muhammad biyadih. Nabi bersumpah, demi
yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La hurmatul mu'min a'zamu 'indallahi hurmatan mink. Nabi bilang di hadapan Ka'bah, ibu-ibu, wahai Ka'bah, engkau sangat indah, engkau sangat terhormat. Akan tetapi seorang mukmin, darah seorang mukmin, ibu-ibu, darah seorang muslim itu di sisi Allah lebih agung, lebih sakral di sisi Allah dibandingkan Ka'bah, ibu-ibu. Darah seorang muslim itu lebih agung daripada Ka'bah di sisi Allah. Ka'bah, Baitullah, yang semua kita berangan-angan ingin tawaf di hadapannya, ibu-ibu, yang merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi darah seorang muslim, seorang mukmin itu jauh lebih mulia, lebih berharga di sisi Allah dibandingkan Ka'bah, ibu-ibu. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Kata Nabi, runtuhnya dunia, ibu, kalau bumi ini hancur, runtuh, itu lebih ringan di hadapan Allah daripada ada seorang muslim dibunuh, darahnya ditumpahkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya darah seorang muslim itu sangat berharga. Dan Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Darah manusia tidak murah, mahal, ibu-ibu. Yang murah darah ayam, ibu-ibu. Darah manusia mahal, agung, dijaga dalam Islam. Bahkan saking agungnya perkara darah, ibu-ibu, di hari kiamat kelak, apa kata Nabi SAW? Awwalu ma yaqdi bainan nasi fid dima. Di hari kiamat nanti, ibu-ibu, yang pertama sekali diselesaikan urusannya oleh Allah dalam perkara darah. Yang pertama sekali dihakimi oleh Allah di hari kiamat nanti adalah yang berkenaan dengan urusan darah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, ijtanibu as-sab' al-mubiqat, jauhilah 7 hal yang al-mubiqat, yang menghancurkan, yang mencelakakan, yang membinasakan. Di antaranya kata Nabi SAW, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq. Di antara 7 hal yang mencelakakan adalah membunuh seseorang dengan tanpa alasan yang benar. Kalau kita ingin melihat, membacakan hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang urgensinya, berharganya jiwa dan darah seorang muslim, maka kita akan dapati begitu banyak. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, agama kita, Islam, adalah agama yang sangat memperhatikan atau menjaga kehidupan dan jiwa seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita sebuah kaidah dalam Al-Quran, bagaimana agar kehidupan itu bisa terus terjaga, agar darah kaum muslimin itu tidak murah, tidak tumpah. Apa kaidahnya, ibu-ibu? Ada pada buku kita di kaidah yang ke-19. Apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayah. Dan pada kisas tersebut, praktek kisas itu terdapat hayah, kehidupan bagi kalian. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-179. Kaidah ini Allah sebutkan setelah Allah memerintahkan tentang kewajiban qisas pada kaum muslimin pada ayat sebelumnya. Apa kata Allah di ayat 179?
78 Ibu. Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Jadi ayat ini Ibu-ibu disebutkan asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah dulu Ibu-ibu orang Arab ya, kalau ada seseorang terbunuh dari kabilah mereka, dari kelompok mereka, dari desa mereka, dari kaum mereka, misal ada seorang dibunuh oleh kelompok lain atau dari suku lain, maka mereka akan membalas dendam, nggak cukup membunuh satu orang. Kalau di kita dibunuh satu orang, kita akan bunuh mereka 5 orang. Kita bunuh mereka 10 orang. Bahkan kalau yang terbunuh ini orang terpandang Ibu-ibu, kita nggak cukup untuk membunuh siapa yang membunuh dia, akan tapi kita bunuh geci kampung itu, ketua mereka Ibu-ibu. Jadi ini kebiasaan orang Arab dulu. Mereka berlebih-lebihan dalam urusan balas dendam ya. Lalu Allah turunkan ayat ini, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha ya. Ini sama seperti di ayat yang lain Ibu-ibu ya. Seperti sama di ayat yang lain dalam surah Al-Maidah, apa kata Allah? An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Di Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu adalah sebab nuzul dari ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Apa arti kutiba alaikum? Diwajibkan, furidha alaikum. Coba diperhatikan dua ayat ini. Di sini Allah katakan kutiba alaikum. Ayat selanjutnya Allah katakan apa? Walakum. Diperhatikan dua kalimat ini. Alaikum walakum. Di ayat 178 Allah katakan kutiba alaikum. Di ayat 179 Allah katakan walakum. Ini menunjukkan apa? Perintah qisas ya, itu tidak mendatangkan manfaat atau mudarat kepada Allah. Yang manfaat dari qisas itu kembali kepada siapa? Alaikum dan lakum. Untuk kalian sendiri, untuk kebaikan kalian manusia masing-masing. Allah nggak ada mendapatkan manfaat sama sekali atau mudarat sama sekali. Jadi kutiba alaikum al-qisas. Allah mewajibkan bagi kalian al-qisas. Pada apa? Fil qatla. Pada kasus pembunuhan. Al-hurru bil hurri. Orang yang merdeka, laki-laki yang merdeka dibunuh dengan lelaki yang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi. Hamba. Untha bil untha. Ini secara kontekstual. Adapun penjelasan lebih rincinya ini bisa dibahas di kajian fikih ya Ibu tentang hukum qisas. Karena ada khilaf di antara para ulama apakah seorang hamba, seorang budak kalau membunuh orang yang merdeka apakah dia diqisas kan? Itu khilaf para ulama. Juga ada khilaf apakah seorang ayah apabila membunuh anaknya apakah dia diqisas Ibu ya. Jadi itu kembali ke kajian di fikih Ibu ya. Intinya al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Artinya an-nafsu bin nafs. Jiwa yang satu kalau mati maka balasannya juga an-nafs. Jiwa yang membunuh. Baik. Lalu Allah katakan faman 'ufiya lahu min akhihi syai'. Apa artinya Ibu? Siapa yang dimaafkan? Barang siapa yang dimaafkan min akhihi syai', dari saudaranya
Syai'. Apa arti syai' di sini? Sesuatu apa? Sesuatu sekecil apapun. Maksudnya apa, Ibu? Ayat ini. Ini menunjukkan tentang walaupun Islam menganjurkan qisas, tapi Islam juga mengajak kita kepada perdamaian. Min akhihi syai'. Sebelum itu, kita ingin menjelaskan, ketika seseorang membunuh, Ibu, tentunya yang dimaksud membunuh di kisah ini membunuh yang sengaja, Ibu. Karena pembunuhan itu ada tiga macam. Ada qatlul amd, membunuh dengan sengaja, ya. Ada yang syibhul amd, mirip sengaja, Ibu. Ada yang khata', ada juga membunuh karena bersalah. Jadi yang maksud di qisas ini adalah orang yang membunuh dengan sengaja. Kalau misal nggak sengaja, contohnya misal gini, Ibu. Misal ibu-ibu, ada ibu-ibu minta risol atau bakwan, ibu lempar, kena di kepala, mati. Itu namanya nggak sengaja. Misal nggak sengaja. Ini yang dimaksud adalah membunuh dengan sengaja, dipersiapkan, ya, lalu dibunuh, ya, dengan alat tertentu. Ini yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja yang berlaku padanya hukum qisas. Nah, ketika seseorang membunuh, dia itu telah melanggar 3 hak, Ibu. Tiga hak. Ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, dia telah merusak atau melanggar 3 hak. Hak yang pertama yang dia langgar adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Cukup khalidan fiha, dia kekal di neraka. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Cukup belum? Wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Cukup belum? Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan bagi dia azab yang pedih. Jadi orang ketika membunuh seseorang, Ibu, pertama dia telah melanggar hak Allah. Dia telah melakukan salah satu dosa di antara dosa-dosa besar. Jadi tidak sepele, Ibu. Dan hak Allah ini bisa gugur, caranya dengan apa, Ibu? Dengan taubat. Ketika seorang bertaubat, hak Allah itu mudah, hak Allah. Ketika seorang bertaubat, gugur hak Allah, selesai. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua yang dilanggar oleh orang ketika membunuh adalah hak yang dibunuh, hak al-maqtul, hak hidup orang yang dibunuh. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di mana? Di yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Maka dalam sebuah riwayat, orang yang terbunuh nanti, Ibu, yang dibunuh di hari kiamat, dia datang dengan darah yang berada di tubuhnya. Dia mengadu kepada Allah, ya Rabbi salhu limadha qatalani. Ya Allah, tanya kepada dia, kenapa saya dibunuh di hari kiamat. Itu hak yang kedua. Dan hak yang kedua ini, Ibu-ibu, ini tidak akan gugur walaupun dia taubat, walaupun dia saleh sekali. Setelah itu hak manusia tidak akan gugur. Pertanggungjawabnya di mana? Yaumul qiyamah. Itu hak yang kedua. Adapun hak yang ketiga yang dilanggar oleh seseorang ketika mereka membunuh seseorang adalah hak auliya'ud dam. Auliya'ud dam itu artinya apa bahasa Indonesia-nya, ya? Auliya'ud dam, wali-wali mayit tadi, ya. Auliya'ud dam. Nah, auliya'ud dam ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini al-warathah, yaitu ahlu waris. Ahlu waris siapa aja, Ibu? Ayah, ibu, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Ahli waris. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan auliya'ud dam itu adalah al-asabah. Al-asabah itu adalah mereka yang mendapatkan warisan bitta'sib. Kita nggak akan jelaskan detail itu, Ibu, itu kajian di faraid. At-ta'sib seperti dikatakan para ulama, ubuwatun bunuwah
ukhuwatun umumah. Nah, itu taksib kaidahnya. Ubuwatun bunuwah, ukhuwatun umumah. Ayah dan anak laki-laki. Kalau yang meninggal tidak ada anak laki-laki, maka beralih ke ukhuwah, saudaranya. Ubuwatun bunuwah, ukhuwatun. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, maka saudaranya yang laki-laki. Nah, ukhuwatun umumah. Kalau dia tidak punya saudara laki-laki, maka anak kalau nggak ada sudah juga meninggal, maka anak dari saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada, baru balik ke umumah, paman. Kalau tidak ada paman, sudah meninggal pamannya, abnaul am, anak paman. Itu taksib, aslah. Nah, itu bisa dipelajari di kajian faraid. Intinya para ulama berbeda pendapat siapa itu aulia uddam. Nah, kalau kita katakan aulia uddam, misal tadi al-warathah, ayah, ibu, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Seandainya faman ufiya lahu min akhihi syai'. Di sini syai'-nya Ibu. Seandainya satu dari mereka saja Ibu, satu dari mereka tadi memaafkan. Satu saja. Ini rahmah Islam. Seandainya ada keluarga yang dibunuh dari ahlul awliya uddam tadi, ada satu saja yang maafkan. Walaupun yang lain ingin membunuh, kalau ada satu saja maafkan, maka tidak berlaku qisas. Itu makna faman ufiya lahu min akhihi syai' dari salah seorang dari mereka. Karena qisas itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan kesepakatan seluruh ahlul waris, awliya uddam. Jadi faman ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf, kata Allah. Nah, kalau sudah dimaafkan, kata Allah, walaupun dari salah seorang ahli waris tadi, fattiba'un bil ma'ruf, maka berikanlah kebaikan kepada orang yang sudah membunuh tadi. Jangan sampai seandainya ahli warasah berkumpul, ada satu yang memaafkan, jangan yang lain tiba-tiba datang membunuh yang membunuh tadi. Saya nggak terima, saya nggak maafkan, saya bunuh. Tidak. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Kalau ada satu saja dari ahli waris yang memaafkan, sudah. Fattiba'un bil ma'ruf. Wajib mengikuti dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini apa contohnya, Ibu? Ya. Jadi man ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf artinya auliya uddam mereka diberi tiga pilihan. Yang pertama qisas. Yang kedua ad-diyah, al-islah, membayar dia, atau al-afu, atau memaafkan. Kalau kita kira-kira pilihan mana? Maafkan nggak ada apa-apa ini. Ad-diyah, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta? Nggak tahu. Jadi auliya uddam mereka memiliki tiga pilihan. Qisas, ad-diyah, 100 ekor unta, dan afwa atau memaafkan. Kalau misal kita katakan auliya uddam memilih, ya sudah, kami enggak membunuh kamu, tapi bayar diat 100 ekor unta. Dan itu harus sepakat. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Apa arti wa ada'un ilaihi bi ihsan itu? Dan wa ada'un ilaihi bi ihsan ini kembali kepada si pembunuh tadi. Nah, kalau auliya uddam sudah memaafkan, sudah mengatakan sudah kamu tidak kami bunuh, tapi bayar diat, maka yang sudah diberikan tadi wa ada'un ilaihi bi ihsan, wajib membalas mereka dengan kebaikan. Harus kalau janjinya dengan diat, maka harus segera dibayarkan. Jangan sudah dimaafkan, tidak jadi dibunuh, dia ya besok saya bayar, tapi nggak dibayar-bayar. Ini namanya tidak ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, ya. Seharusnya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Mungkin di akhir, insyaallah. Dicatat. Sampai mana tadi? Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, kata Allah. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Nah, tiga pilihan tadi, qisas, diat, dan
maafkan, itu merupakan bentuk takhfif min rabbikum wa rahmah, dan kasih sayang rahmat Allah kepada siapa? Umat Muhammad. Karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Bani Israel dulu ibu-ibu, ya, mereka cuma punya 2 pilihan saja. Kalau kita 3, ibu. Bani Israel dulu punya 2 pilihan saja. Imma dibunuh, qisas, atau maafkan. Pilihannya cuma 2. Nggak ada dia. Nah, di antara bentuk takhfif dan rahmat Allah terhadap umat kita, Allah berikan pilihan yang ketiga. Boleh kalian qisas, boleh dimaafkan, dan boleh bayar dia 100 ekor unta. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu 'adzabun alim. Nah, lalu masuklah kaidah kita hari ini, walakum fil qisasi hayah. Dan sesungguhnya dalam praktek qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Masuk akal ibu-ibu? Katanya Islam menjaga kehidupan, tapi disuruh dibunuh. Bukankah ketika misal yang dibunuh 1, ketika yang membunuh dibunuh, berarti yang mati sudah 2. Di mana katanya Islam menjaga kehidupan? Ini syubhat, di antara syubhat orang-orang non-muslim. Katanya walakum fil qisasi hayat. Bukankah ketika yang membunuh dibunuh juga, yang tadinya mati 1, sekarang mati 2? Coba kita perhatikan apa kata Allah. Walakum fil qisasi hayah, dengan kalimat nakirah, tankir. Allah tidak mengatakan walakum fil qisasi al-hayah. Allah katakan walakum fil qisasi hayah, kehidupan. Dalam bahasa Arab, kalimat nakirah, tankir tanpa alif lam itu litta'zim, untuk sebuah yang agung, yang penekanan. Maksudnya apa? Hayatun haqiqiyah, kehidupan yang sebenarnya. Maksudnya apa ibu-ibu? Ketika seorang yang ingin membunuh ibu-ibu, ketika kita dendam sama orang ibu ya, pengen kayaknya bagusnya dia nggak ada di dunia ini. Tapi ketika berlaku hukum qisas ibu, dia mau bunuh, dia mikir 100 kali ibu. Begitu saya bunuh, saya dibunuh. Akhirnya hayah yang terjadi. Hayah bagi yang ingin membunuh dan bagi yang mau dibunuh. Paham maksudnya ibu? Hayah, kehidupan yang sebenarnya. Hayah. Seperti pepatah Arab apa katanya? Man aminal uqubah asa'al adab. Orang yang enggak takut dengan ancaman ibu-ibu, merasa tenang dari ancaman, biasanya dia berbuat sewenang-wenang. Coba kita lihat contoh ibu-ibu. Orang sekarang banyak kasus terjadi pembunuhan di mana-mana. Alasannya ringan. Mereka ringan membunuh apa? Paling 5 tahun, 8 tahun ibu ya, 7 tahun. Besok saya bebas. Yang penting dendam saya sudah saya penuhi, mati dia mati. Saya 5 tahun ya. Kalau sekarang umur saya 30 misal, 35 tahun saya bebas. Penting dia mati. Seperti itu ibu. Ya. Kan tapi Islam walakum fil qisasi hayat, menjaga benar-benar hayatun haqiqiyah kata Allah. Dia mikir 1000 kali malah sebelum dia ingin membunuh ibu-ibu. Makanya kalau kita lihat ibu-ibu, di negara yang menerapkan hukum-hukum qisas, baik negara tersebut muslim dan non muslim, yang menerapkan hukuman setimpal. Qisas itu karena hukuman setimpal ibu-ibu. Ketika seorang dibunuh, maka dia juga dibunuh seperti dia bagaimana dibunuh. Itu qisas. An-nafsu bin nafs, wal 'ain bil 'ain, wal anfa bil anf, wal udhuna bil udhun, was sinna bis sin, wal juruha qisas kata Allah. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga, gigi dan luka seperti itu, qisas. Kalau kita lihat ibu-ibu, negara-negara yang mempraktekkan hukum qisas, baik non-muslim dan negara Islam, biasanya tingkat kriminalitas, kejahatan itu rendah. Boleh ibu cek. Boleh ibu cek di Google ya.
berapa jumlah pembunuhan misal di Amerika Serikat, dan bandingkan jumlah pembunuhan yang terjadi di Arab Saudi misalnya, itu jomplang sekali. Bahkan terakhir kita dengar di Amerika Serikat yang viral itu Ibu, ada orang stres ya, datang ke sekolah, anak-anak ditembak semua. Dengar, paling nanti hukumannya 10 tahun penjara, 12 tahun penjara, belum nanti dapat remisi, akhirnya bebas. Belum lagi di penjara ngumpul sama-sama pembunuh Ibu-ibu ya. Bangga-banggaan nanti di penjara ya. Saya bunuh mana satu orang, kamu kecil, saya 2 orang. Datang bosnya tadi, saya 5 orang. Akhirnya nanti saling belajar pembunuhan. Akhirnya keluar dari penjara membunuh lagi. Ya tidak, Ibu. Itu yang kita dapati di kehidupan kita. Dan kisah juga misal berlaku dalam hukuman potong tangan, misal hudud. Kita lihat negara-negara yang memberlakukan hukuman potong tangan misal kepada para koruptor. Biasanya tingkat koruptor, Ibu-ibu, berkurang, Ibu-ibu. Kalau kita sekarang 3 tahun, 5 tahun selesai, ya. Pulang dari keluar 5 tahun udah kaya. Makanya walakum fil qisasi haya, kata Allah. Haya yang sebenarnya. Ya, Ibu. Ini seperti patah Arab. Al-qatl amfalil qatl. Al-qatl amfalil qatli. Membunuh yang satu itu dapat mencegah pembunuhan selanjutnya. Dan ini siapa yang paham itu? Dia apa kata? Walakum fil qisasi hayatun. Lalu Allah katakan apa Ibu? Ya ulil albab. Jadi Allah di sini berbicara dengan orang siapa? Ulul albab, yang mau merenung, berfikir dengan, ya kalau kata Bu Ani tadi yang punya itu li ulil albab, bagi orang yang mau merenung, berfikir, tidak memandang hanya perasaan saja. Karena biasanya orang-orang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Ibu-ibu, mereka mengedepankan sisi perasaan. Padahal Islam adalah agama yang paling menjunjung yang namanya hak asasi manusia. Ya. Jadi ini Allah katakan liulil albab, bagi orang-orang yang mau merenung dan berfikir tentang hayah tadi. Apa sih yang Allah maksud dengan hayah, kehidupan yang sebenarnya itu. Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah indahnya uslub Al-Quran, balaghah Al-Quran. Jadi kita katakan ada pepatah Arab yang mengatakan al-qatlu amfalil qatl, membunuh dapat mencegah pembunuhan selanjutnya, ya. Maknanya sama seperti walakum fil qisasi hayah, akan tapi bandingkan kalimat Al-Quran dan kalimat manusia. Kalau kalimat manusia tadi hanya berlaku untuk pembunuhan, akan tetapi qisas berlaku untuk semuanya. Tafsirnya ada di ayat yang lain. Allah katakan wa katabna alaihim anna an-nafsa bin nafs wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ya, jadi uslub Al-Quran lebih mencakup semuanya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Lalu Allah katakan tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Karena dengan pembunuhan itu jalan pintas kita menuju ke Jahannam. Ya, membunuh bisa takwa. Ya. Tapi dengan qisas maka kita tercegah dari melakukan pembunuhan tadi. Akhirnya kita lebih bertakwa. Dan definisi takwa sudah kita jelaskan pada kaidah sebelumnya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum ini, Ibu-ibu, perkataan ini itu perkataan siapa? Perkataan siapa itu? Siapa yang menghukumi ini? Yang membuat hukum ini, yang mengatakan hal ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allamul ghuyub, Al-Alim, Al-Hakim.
yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Allah katakan, ala ya'lamu man khalaq. Yang membuat hukum ini adalah yang menciptakan manusia, ibu-ibu. Jadi Allah tahu hukum apa yang sesuai untuk manusia, bagaimana supaya mereka bagus. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan lebih paham tentang apa yang diciptakan, ibu-ibu? Allah katakan, wa huwal latiful khabir. Dan Allah itu maha latif. Latif itu artinya, maknanya adalah ya'lamu daqaiqul asya', mengetahui hal yang detail, sedetail-detailnya. Itu makna latif. Ya. Jadi Allah paham hukum apa yang cocok untuk orang yang manusia yang diciptakan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa man ahsanu minallahi hukma. Dan hukum mana sih yang lebih bagus daripada hukum Allah? Akan tetapi manusia dengan segala kelemahannya, bahkan kita kaum muslimin banyak yang tidak percaya dengan hukum Allah. Ya. Misal ibu kalau sakit pergi ke dokter misal. Dokter bilang, ibu sakit apa? Sakit gigi. Pak dokter, coba dibuka mulutnya. Nurut ibu? Nurut, dibuka. Lebarkan lagi ibu, dilebarkan lagi ya. Disuntik sebentar ibu, iya dokter nggak apa-apa. Manut kali ibu ya. Begitu misal kendaraan ibu-ibu rusak, dibawa kemana? Di bengkel. Apa rusak ibu? Kayak mesinnya ada rusak pak. Kira dibongkar, dihancurin. Biasa selalu. Karena dia percaya, karena dia yakin dokter tadi, tukang bengkel tadi punya ilmu, ya bu, punya ilmu terhadap hal tadi, tentang gigi tadi, tentang mesin tadi ya. Beda urusannya kalau misal Bu Ani yang bukan dokter datang ke Bu Sudani, Bu buka mulutnya, percaya Bu? Enggak. Begitu juga misal orang rusakkan kendaraan kita yang bukan mekanik, kita nggak percaya. Kan tapi begitu Allah katakan walakum fil qisasi hayah, saya nggak percaya itu, nggak yakin, ya, nggak yakin. Yang lebih bagus hukum kita yang buat, kan menjaga hak asasi manusia, ibu. Janganlah dibunuh, kita penjara saja. Dan yang terjadi apa? Ketika seseorang meninggalkan hukum Allah, bukan malah kebaikan yang didapatkan, maka mudarat yang lebih besar, yang lebih dominan, ibu. Sekali lagi, walakum fil qisasi hayah. Dan dalam praktek qisas ada kehidupan yang sebenarnya bagi kalian, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir, la'allakum tattaqun. Yang terakhir ibu, kaidah ini juga mengajarkan kepada kita agar seseorang hendaknya berhati-hati ya dengan apabila dia berurusan dengan darah kaum muslimin ya. Apa kata Nabi SAW? Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinih. Seorang mukmin itu akan tetap hidup dengan tenang, damai dan aman selama apa? Malam yusib daman harama. Selama dia tidak menjatuhkan darah orang lain. Menjatuhkan darah orang lain di sini ibu tidak hanya bagi orang yang membunuh, berlaku juga orang yang memprovokasi orang yang membunuh ya bu. Seperti orang subhanallah di masyarakat kita di Indonesia banyak kita dapati. Terakhir saya tadi baca berita di Papua itu ibu ya. Perempuan dibakar hidup-hidup, ada baca ibu-ibu ya. Karena diprovokasi orang-orang, karena darah murah ibu-ibu. Di penjara 5 tahun 8 tahun. Itu penculik langsung dibakar, disiram bensin dibakar ibu-ibu. Dan semua orang yang turut serta dalam tumpahnya darah orang tadi, dia akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahlas samai wal ard ishtaraku fi damin mu'min." Seandainya seluruh manusia di bumi dan di langit bersekongkol untuk menumpahkan satu darah kaum muslimin saja. Ada sekelompok kampung ingin membunuh satu orang ibu-ibu, apa kata? La akabbahumullahu finnar, kata Nabi. Semuanya itu dicampakkan oleh neraka untuk mempertanggungjawabkan darah tadi. Jadi sekali lagi ibu, hati-hati. Kaidah ini juga mengajarkan kepada kita untuk hati-hati berurusan dengan darah kaum muslimin. Setetes darah saja
yang tumpah dari kaum muslimin akibat kita, akibat provokasi kita ibu-ibu, akibat fitnah kita, cacian kita ibu, itu urusannya panjang. Tidak sesimpel kita pukul nyamuk berdarah kita lap, tidak seperti itu ibu. Darah manusia itu lebih ringan, Ka'bah kalau runtuh katakan tadi lebih ringan di sisi Allah daripada darah kaum muslimin ditumpahkan. Dan bagi orang yang membunuh ibu-ibu, ya, itu mustahil mereka mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dunia. Allah jamin, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya jahannam khalidan fiha, dia kekal di sana, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah laknat. Kalau seseorang sudah Allah murkai, ya Bu, seorang sudah Allah laknat, mustahil dia mendapatkan ketenangan di hatinya. Dan terbukti ibu-ibu, kita lihat orang-orang yang membunuh hidupnya selalu dihantui dengan ketakutan, ya, dan pasti akan Allah bongkar makar buruknya. Sekali lagi ibu-ibu, walakum fil qisasi hayah, dan pada praktek qisas itu ada kehidupan yang sesungguhnya bagi kalian, ya ulil albab, wahai orang yang berfikir, la'allakum tattaqun, agar kalian meraih ketakwaan. Kita cukupkan sampai sini kajian kita ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.